impian buat kalian semua jangan lupa ya untuk subscribe channel YouTube-nya Starpo, yaitu di Starpo Indonesia. Kalau mama saya sih insya Allah udah bahagia ya. Tapi kalau perbedaannya pasti berbeda ya. Selagi masih ada keluarga yang kita sayangin ya, semaksimal mungkin kita juga ke arah mereka ya. Ada papa sekarang, ada kakak-kakak saya. Jadi nomor satu buat saya juga selain keluarga saya juga ada maksudnya keluarga kecil saya, ada Paula Makiano, ada keluarga saya juga dari mama papa ya. Jadi memang ya kasih sayang orang itu nggak akan bisa putus sih kalau saya. Ya, Bapak Indonesia itu jadi pertama kalinya saya sama teman-teman buat sendiri ya. Jadi kayak tiba-tiba kebentuk PH sendiri, yang PH-nya namanya Tiger Wong Entertainment. Asing. Ini itu buat sendiri semuanya, dari konsep, dari editing, habis itu ternyata RCTI yang suka, akhirnya ya udah kita mau tayangin sebentar lagi. Ini apa segmentasinya apa? Jadi lebih kayak berbagi, habis itu juga ada kehidupan keluarga juga. Lebih ke berbagi, terus habis itu Bapak Indonesia itu ada capnya asli, kalau asli itu nggak ada settingan. Tapi memang turun langsung ke jalan atau gimana gitu? Sebisanya, karena kan lagi keadaan kayak begini ya, jadi agak-agak kita menjaga juga sih. Berarti skripnya semuanya, cerita perharinya semuanya dari Bang Baim? Iya, jadi semuanya skrip, terus habis itu kejadiannya, habis itu juga siapa yang mau dibantu juga. Semuanya flow-nya tuh ya ngalir aja, karena saya dari dulu juga kalau misalkan nge-vlog atau nggak apapun itu semuanya ngalir, nggak ada skrip. Tapi kenapa mengambil ide mungkin berbagi gitu proyek sendiri? Sebenarnya nggak enak juga sih ngomongnya, cuman saya paling mau kalau emang saya ada acara itu satu edukasi, mendidik, sama saya nggak suka sih apa yang namanya settingan sebenarnya. Jadi terkadang saya lebih baik saya membuat sendiri yang saya pun tahu itu keasliannya seperti apa. Jadi nilai edukasinya ada, dan sebenarnya kadang-kadang settingan itu sedikit membohongi ya, sedikit gitu ya, tapi kan itu menghibur ya, jadi nggak ada salahnya juga. Cuman kalau saya sedikitnya itu kadang-kadang mengganggu. Setiap orang punya idealis masing-masing ya. Nah terkadang saya idealisnya di situ sih jeleknya. Kayak kepikiran aja gitu loh kalau misalkan kita ngelakuin suatu hal yang sudah direncanakan. Ini akan tayang full Ramadan? Belum tahu, kemungkinan seminggu 3 kali. Bang Baim, kayaknya akhir-akhir ini sering ngajak Kiano buat syuting ya? Nggak syuting sih, waktu itu kebetulan aja ke rumah di sama teman dekat ya. Jadi waktu sekali-sekalinya saya ajak. Tapi kalau untuk di program ini nanti melibatkan Kiano juga gitu nggak sih atau gimana? Karena di rumah kan. Kalau di rumah nanti kadang-kadang kita juga nggak pakai heavy kamera tuh, kayak misalnya kamera yang gede-gede, enggak, lampu tuh enggak, seadanya. Bang, mungkin karena Ramadan sendiri berarti artinya bakal bikin menu untuk berbuka, tadarusan, kegiatannya kurang lebih seperti itu atau gimana? Apalagi sekarang di rumah ya, di rumah aja itu kayak kita bisa lebih beribadah dalam arti yang tadi tadarusan ataupun mungkin tarawih sama-sama. Habis itu banyaklah ibadahnya yang bisa dilakukan kalau misalnya kita di rumah aja. Makanya mudah-mudahan yang lainnya juga begitu ya, di rumah aja itu ya diingatkan. Kita memang sebenarnya kan ini kembali lagi ke agama ya. Selama ini kita bilang kalau kita itu sibuk, kita itu selalu nggak ada waktu di rumah. Nah sekarang benar-benar kita waktunya full di rumah. Apakah semua itu emang cuman kayak alasan kita untuk tidak beribadah? Nah sekarang saya pun juga diuji sih, gimana caranya saya di rumah ya lebih baik daripada kemarin untuk ibadahnya. Bang Baim, ini kan masuk Ramadan dan pandemik. Ada rasa berbeda nggak sih Ramadan tahun ini? Dan ngambil job juga? Ya beda lah, beda banget. Satu sisi kita nggak bisa taraweh, satu sisi juga banyak sekali perbedaannya. Paling sedih sih taraweh sih ya, tapi yang paling senang ya kita bisa menghabiskan waktu sama keluarga, itu yang paling penting. Terus banyak lah perbedaannya, banyak banget. Atau juga di luar kita nggak bisa kemana-mana juga, semua mau tutup, nggak ada hiburan. Nah hiburannya sekarang ya keluarga, jangan sampai berantem terus aja sama istri. Banyak katanya. Tapi ini Ramadan pertama ada Kiano seperti apa mungkin?
Iya sih itu paling menyenangkan ya. Saya tuh kadang-kadang juga nggak mati konten gara-gara ada Kiano terus. Kiano kan berkembang setiap harinya ya. Dia bisa ngerangkak, dia bisa tumbuh gigi, dia bisa apa. Jadi buat saya ya kadang-kadang Paula juga cemburu juga sih, cemburu. Kok Kiano terus sih. Emang pernah juga untung ada kamu ya, kalau nggak bosen di rumah. Emang kenapa aku nggak kita bosen sama aku? Jadi ya lucu lah semuanya ya, namanya juga manusiawi ya. Semua orang juga saya pun juga begitu kali, sama aja. Tapi sudah mulai kepikiran nggak sih nanti bagaimana buka ada Kiano? Pasti kan ribet juga sahur, pasti kan harus mungkin kalau nanti nangis gimana? Kayaknya enggak deh, malah kebantu ya. Kayak kita ya sekarang tuh kebantu banget untuk sholat subuhnya. Jadi setiap saat itu emang mau nggak mau emang 4:30 itu bangun terkadang ya. 4:30 jam 5 itu Kiano pasti bangun ya. Jadi terakhir disusuin itu jam 1 jam 12, habis itu dia tidur 4:30 bangun, baru jam 8 9 dia bangun lagi. Bang Baim, ada rencana berarti ntar untuk lebaran sendiri kumpul sama keluarga atau tetap mempertahankan social distancing? Keluarga sih masih ya. Saya kok pergi masih ke rumah orang tua masih. Saya itu mengesampingkan keluarga lah. Menurut saya keluarga juga sama lah rumah saya sendiri juga, jadi saya ke sana. Kemana-mana selalu pakai masker, nggak salaman sama orang lain? Diusahakan sih ya, cuman kembali lagi lillahi ta'ala sih, kita juga mau sholat dimanapun pas kita sujud kalau misalkan orang yang corona kita kena juga. Jadi sekecil apapun sebenarnya juga kita bisa kena sih ya. Lebih baiknya ke arah kita imunnya jangan terlalu istilahnya jangan terlalu takut ya. Kalau takut itu imunnya itu turun dan jadi kita malah jadi ketakutan apa-apa dan akhirnya ya masuklah itu virus. Kalau saya sih bilangnya olahraga selalu, karena dia kan mati ya di kelembapan. Jadi semua orang yang bukan semua orang sih, orang-orang yang saya bilang orang yang saya bisa percaya ya, orang pinter dalam arti bidangnya ya, dia bilang jangan jadi semuanya itu takut ya, karena kadang-kadang juga medsos juga mengarahkan ke arah ketakutan terus ya, yang akhirnya sebenarnya tidak baik juga sih saya bilang, karena corona ya sebenarnya kayak influenza gitu loh, sangat persis kayak influenza. Dan dia kenapa pakai masker ya memang influenza juga begitu, kita bersihin depan orang juga dia akan istilahnya tertular gitu loh. Tapi virusnya itu akan hilang kalau memang kita menjaga badan kita dari makanan dan olahraga. Bang Baim, ada peraturan masuk ke rumah harus buka baju karena kan ada anak kecil? Enggak. Oh saya mandi, saya langsung mandi. Kadang-kadang bersih tangan yang nggak kena baju, saya bersih terus muka juga. Kalau mama saya sih insya Allah udah bahagia ya. Tapi kalau perbedaannya pasti berbeda ya. Selagi masih ada keluarga yang kita sayangin ya semaksimal mungkin kita juga ke arah mereka ya. Ada papa sekarang, ada kakak-kakak saya. Jadi nomor satu buat saya juga selain keluarga saya juga ada maksudnya keluarga kecil saya, ada Paula Makiano, ada keluarga saya juga dari mama papa ya. Jadi memang ya kasih sayang orang itu nggak akan bisa putus sih kalau saya. Kemarin sempat ziarah juga sama Iya kemarin. Bang Baim, menyinggung lagi Bapak Indonesia, kenapa namanya Bapak Indonesia? Sebenarnya berbagi angpau untuk Indonesia sih. Jadi Bapak Indonesia berbagi angpau dan juga ada singkatan juga Baim Paula juga. Nah aslinya ada cap aslinya itu ya kalau memang kita nggak ada settingan semuanya asli. Yang ngasih nama? Saya sendiri. Mungkin Bang Baim, ini kan berawal dari YouTube juga yang akhirnya alhamdulillah banyak yang suka dan merambah ke dunia TV. Berkah juga nggak sih Bang Baim? Semuanya sih ini ya ketidaksengajaan ya. Ketika saya punya konsep, habis itu di istilahnya mereka mau, terus saya melakukan apa adanya saya. Paling penting kan kalau dalam semua bidang apapun itu jadi diri sendiri ya. Jangan pernah mau merubah apapun. Ya kalau kita tidak bisa di arah situ ya sudah gitu loh. Istilahnya apa yang kita bisa dan itu misalkan itu disenengin sama orang ya kita kembangin di situ. Jadi jangan terlalu maksa. Kalau saya sih lebih ke arah saya selalu jadi diri sendiri sih ya. Apapun itu. Kalau saya kesel-kesel, kalau saya marah-marah, kalau saya sedih-sedih, kalau saya seneng-seneng, kalau saya tidak setuju dengan sesuatu saya juga bilang. Jadi nggak pernah saya itu istilahnya munafik dari diri sendiri. Tapi ada kesulitan nggak sih dalam pembuatan konsep mungkin Bapak untuk yang di TV dan di YouTube sendiri? Sebenarnya sih waktu sih ya, waktu sama keadaan ya.
keadaan sekarang itu yang bikin kita susah untuk bergerak. Tapi semakin kita nggak bergerak, sebenarnya kasihan juga sama orang-orang di luar sana. Karena saya sangat tahu banget sih keadaannya. Saya sering istilahnya berkomunikasi sama mereka semua ya, pedagang, ojol, segala. Jadi kalau misalkan kita nggak berani gerak, takutnya ya siapa lagi bisa bantu mereka. Tahu itu juga cuma segelintir orang, lain 1, 2 orang, 3 yang kita bisa bantu ya. Cuman dari situ aja sudah kelihatan dari muka-mukanya itu senang banget ketika dibantu. Jadi bukannya kita nggak harus istilahnya nggak boleh keluar rumah ya, tapi ketika keluar rumah itu sudah tahu resikonya, sudah tahu, dan juga apa yang harus dilakukan itu untuk menangkal wabah penyakit sudah tahu. Jadi semua itu dilakukan. Jadi ya bisa kita bantu orang. Tapi turun langsung berarti waktu pas apa kayak kan masih ada TO-nya sendiri untuk apa? Random gitu. Random. Nggak pernah direncanain. Berarti Bang Boy turun sendiri survei. Iya, turun sendiri. Oke, hai bosku, jangan lupa untuk nonton Bapau Indonesia. Asli, no setting. Ada saya, ada Paula, ada Kiano juga. Jangan lupa untuk memaafkan saya kalau saya ada salah, dan juga sebentar lagi puasa. Mudah-mudahan nanti puasanya itu hebat ya, karena kita cuma di rumah aja. Jadi kalau di rumah aja itu ibadahnya harus bagus juga ya. Oke.